Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin berdoanya. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat, Bu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil. Nihil ya. Ya, Bu. Apakah anak-anak hari ini sudah siap belajar? Sudah. Nah, kalau sudah siap belajar, agar lebih semangat lagi, kita tetap semangat yuk. Silakan berdiri semuanya. Ibu itu mulai ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. 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 Ya, silakan duduk kembali. Apakah udah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Siapa yang masih ingat pada materi minggu kemarin? Kita belajar apa? Jenis pekerjaan, Bu. Ya, apa aja itu jenis-jenis pekerjaan? Ada pertanian, Terus, ada perhutanan. ya, siapa yang tahu hari ini Ibu akan mengajarkan materi tentang apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Baiklah, hari ini Ibu akan mengajarkan materi mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman jenis-jenis usaha di lingkungan sekitarnya dengan benar. Nah, tadi Ibu tadi sudah menyampaikan kita hari ini belajar apa? Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, Bu. Ya, kita hari ini hari apa, Nana? Hari Sabtu, Tanggal tanggal 14. bulan 5 2022. Hari ini kita belajar mengenai tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu yang dimaksud kegiatan ekonomi? Nggak tahu, Bu. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan jenis ekonomi yang dikelola sendiri? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Nggak Bu. tahu ya? Nggak tahu. Jenis ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan. Nah, jadi usaha itu dilakukan oleh orang itu sendiri. Nah, siapa yang tahu ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu apa aja ciri-cirinya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Ciri-ciri usaha yang dikelola sendiri itu yaitu yang pertama memiliki modal terbatas, yang kedua teknik dan strategi pengelolaannya sederhana, dan yang ketiga
dibuka secara perorangan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai contoh usaha ekonomi kelas sendiri. Jenis sendiri atau perorangan. Nah, siapa yang tahu contoh jenis usaha yang dikelola sendiri itu apa aja? Nah, di sini Ibu ada gambar. Nah, ini gambar apa anak-anak? Petani, Bu. Orang yang di sawah. Orang yang di sawah lagi memanen Padi. Nah, jadi contoh jenis usaha yang dikelola sendiri itu yang pertama adalah usaha Pertanian. Nah, usaha pertanian ini biasanya dikelola oleh perorangan. Nah, lahan yang modal yang dimiliki oleh usaha petani ini adalah modalnya terbatas dan lahan yang digarap oleh petani itu juga terbatas. Nah, jadi contoh usaha dari pertanian itu apa aja? Sawah. Maaf ya anak-anak, ini tadi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri ya. Ya, Bu. Usaha yang pertama yaitu pertanian. Nah, ini tadi usaha Petani padi. Contoh yang kedua, ada yang tahu? Enggak. Petani sayur bisa nggak, Bu? Petani cabai. Ya. Usaha pertanian Sayur. Cabai juga nggak, Bu? pertanian sayur, Petani cabai. pertanian cabai, terus usaha pertanian Buahan. Nah, ini Ibu ada gambar. Kalau ini petani apa, Nana? Petani Cabai. Sayur. Nah, Cabai bukan sayuran ya, Bu? sama saja ya. Yang kedua yaitu usaha. Kalau ini ada gambar Pedagang. orang jualan. Nah, jadi yang kedua yaitu usaha Dagangan. usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan yaitu usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sederhana. Nah, modal yang dimiliki pun terbatas. Oleh sebab itu, usaha perdagangan disebut juga dengan usaha jual beli. Nah, jadi dengan usaha jual beli itu dapat menghasilkan keuntungan dari dua pihak. Ya, dari dua belah pihak. Nah, yang pertama yaitu tadi contoh usaha perdagangan apa, Nana? Pedagang Pedagang pasar.
selanjutnya siapa yang tahu selain perdagangan di pasar, apalagi contohnya? Pedagang kaki lima. Iya, pedagang kaki lima. Pedagang asongan, Bu. Iya. Pedagang kalau di warung, Bu, bisa nggak, Bu? Bisa. Pedagang asongan. Pedagang warung. Nah, di sini Bu ada gambar. Nah, ini gambar pedagang apa, Nana? Ini Pedagang keliling. Oh, asongan. Selanjutnya, ini pedagang kaki 5. Ini pedagang apa, Nana? Di warung. Pedagang di warung. Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga, usaha. Ini usaha. Yang ketiga yaitu usaha jasa. Nah, usaha jasa ini banyak usaha yang dilakukan oleh perorangan, terutama yaitu ini usaha apa, Nana? Fotokopi. Nah, usaha fotokopi ini adalah usaha Jasa. jasa. Usaha fotokopi. Yang kedua, ini Cukur rambut. iya, yang kedua usaha salon potong rambut. Yang ketiga, ayo siapa yang tahu? Yang ketiga usaha apa? Usaha bengkel. Iya. Ada yang tahu lagi? Yang ini usaha apa? Jualan pulsa. Jualan usaha penjual pulsa. Ini anak-anak. Iya. Nah, di sini ada orang tuanya yang bekerja sebagai usaha jasa. Ada. Bekerja apa, Siti? Cukur rambut, Bu. Rambut, ya. Nah, jadi usaha siapa yang bekerja? Ayah. Nah, jadi ayah Siti itu bekerja termasuk usaha Jasa. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai usaha industri kecil. Nah, usaha industri kecil ini biasanya usaha rumahan yang dilakukan oleh perorangan, yang dikelola oleh perorangan atau sendiri. Contohnya siapa yang tahu? Bu, saya dagang, Bu. Itu bukan termasuk usaha industri ya. Terus yang termasuk usaha industri apa, Bu? Ini contohnya apa ini? Menganyam. Ya, ini adalah termasuk contoh usaha industri. Bapak Atus, Bu. Ya, Bu, bapak saya buat itu, Bu, kurungan ayam. Nah, jadi pekerjaan Bapak Atus itu adalah usaha industri kecil. Ada lagi yang tahu usaha apa selain usaha nyaman? Yang didudukin sekarang itu apa? Kayu, kursi. Nah, pembuatan kursi itu disebut Mebel. Pengrajin kayu. Pengrajin kayu, Bu. Bener nggak, atau Bu? bisa juga mebel. Jadi Mebel. usaha mebel. Nah, ini contohnya usaha mebel.
Ini ada orang yang membuat Kursi. kursi. Ya benar. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah, bisa dicatat. Ya, Bu. Ya. Udah dicatat anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu akan membagikan kerja kelompok ya. Ya, Bu. Silakan buat beberapa kelompok. Kalau sudah nanti dikumpul. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah silakan perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Maju. Jenis usaha pertanian, macam usaha pertanian padi, perkebunan sayur, perkebunan palawija, peternakan ayam, peternakan lele. Perdagangan usahanya yaitu pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar dan di warung. Ya. Jasa salon, fotokopi, bengkel, potong rambut. Jenis usaha industri kecil, macam usahanya yaitu pembuatan keramik, anyaman, dan mebel. Ya, lanjutnya. Sebutkan ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola perorangan. Ya. Ciri-ciri jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan yaitu 1. Memiliki modal terbatas. 2. Teknik atau strategi pengelolaannya sederhana. Yang ketiga, dibuka secara perorangan. Ya, makasih ya Siti. Ya, Nah, Bu. di sini Ibu ada coklat. Ini buat Yeay. Siti karena sudah maju. Nah, sekarang Ibu ada kuis. Nanti kalau bisa maju ya. Ini tadi termasuk gambar apa? Termasuk jenis apa? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan? Pengrajin kayu. Pengrajin kayu. Nah, ini termasuk jenis usaha? Usaha industri kecil. Iya, benar, industri kecil. Ini buat Atus. Makasih, Bu. Selanjutnya ini usaha apa? Warung. Baru termasuk usaha? Warung perdagangan. Perdagangan, Bu. Benar. Ini buat Siti. Yeay. Selanjutnya silakan anak-anak buka halaman 20, kerjakan di rumah ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, waktu kita sudah habis. Jadi kita tadi belajar mengenai usaha pertanian, Ya, ada perdagangan, jasa, dan industri kecil. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam